Alihi wasahbihi. Pemirsa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di kajian sirah dengan membahas buku Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan pada hari ini bertepatan juga dengan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Dan tentu saja kita perlu dan sangat harus atau wajib untuk karena nikmat kemerdekaan ini adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena perlu kita mengetahui ikhwas sekalian bahwasanya keberadaan penjajah atau yang dilakukan oleh para penjajah di masa lampau itu tentu bukan hanya melakukan pemerasan terhadap kekayaan bangsa Indonesia saja, ya. Baik itu kekayaan bumi ataupun dari sisi sumber daya manusia, tapi juga tentu saja yang namanya penjajah itu juga pasti akan membawa yang namanya ideologi atau agamanya untuk kemudian disebarkan di daerah yang mereka jajah. Nah, untuk itu kita melihat ikhwas sekalian bagaimana para ulama kita zaman dulu beserta santri-santri ikut kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka turun ke medan perang melawan para penjajah. Tentu tujuan utamanya adalah agar mereka bisa terbebas dari yang namanya penjajah yang juga kemudian sangat mengancam yang namanya agama Islam, mengancam eksistensi agama Islam di atas muka bumi ini. Maka dari itu tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di masa kemerdekaan, di masa yang sudah sejahtera dan aman sentosa, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertumpahan darah, ya. Dan atau oleh karena itu maka kita perlu atau wajib untuk mensyukuri nikmat ini. Hanya saja jamaah sekalian atau ikhwah dan akhwat para pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya walaupun penjajah itu sudah angkat kaki dari negeri kita, tidak ada lagi pembantaian, tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi kerja paksa, ya, dan seterusnya, tapi kemudian masih ada hal yang tertinggal, ya, dari para penjajah tersebut. Mereka meninggalkan yang namanya ideologi atau pemahaman, meninggalkan pemikiran yang kemudian akhirnya menyebar di tengah kaum muslimin, di tengah masyarakat. Bahkan sampai saat ini pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari nilai-nilai Islami, yang liberal, yang sekuler dan seterusnya, itu tetap menjadi hal yang sangat bisa kita lihat di zaman sekarang. Ya, orang-orang yang berusaha menyebarkan ideologi tersebut tetap melakukan aksinya. Ya, walaupun mereka sudah tidak di sini, tidak seperti bentuk penjajahan seperti masa lampau, tapi mereka masih terus melancarkan, mengirimkan pemikiran-pemikiran mereka, apalagi di zaman medsos sekarang, ya, di mana konten-konten atau di mana pemikiran-pemikiran mereka, gaya hidup mereka itu bisa dengan luasa, bisa dengan mudahnya menyebar di tengah kaum muslimin sekarang. Olehnya itu kita perlu tetap menjaga kemerdekaan ini, ikhwas sekalian. Bukan hanya kemerdekaan dari penjajah secara fisik, tapi juga kemerdekaan dari yang namanya pemikiran atau ideologi-ideologi yang sangat bertentangan dengan agama kita. Ideologi liberalisme, ideologi sekularisme, ya, dan ideologi pluralisme dan seterusnya. Nah, di sini kita tetap harus terus berupaya mempertahankan akidah kita, mempertahankan agama kita. Tentu saja kita menemui tantangan yang tidak mudah, ya, dalam mempertahankan agama kita. Namun yang juga kita patut syukuri, alhamdulillah di negara kita ini masih banyak para ulama, masih banyak para dai yang kemudian tetap berusaha menyeru kaum muslimin untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya beragama, kemerdekaan pemikirannya dari pemikiran-pemikiran yang salah. Ya, dan tentu saja
kita harus mempersiapkan diri kita, ikhwas sekalian, mengambil peran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang dilakukan para ulama dan dai tersebut, sekemampuan kita untuk juga ikut menjaga kemerdekaan pemikiran kita ini, kemerdekaan pemikiran dari pemikiran-pemikiran yang salah. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini adalah salah satu bentuk mengambil peran tersebut ya, untuk menjaga identitas kita sebagai muslim ya. Kemudian ikhwas sekalian, kita perlu ingatkan kita berada di bulan Muharram ya, dan kalau tidak salah kita sudah berada di tanggal 8 ya. Jadi besok tanggal 9, lusa tanggal 10 ya. Dan bulan Muharram sebagaimana kita ketahui semua, dia adalah salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atau pilih di antara 12 bulan yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard fi kitabillah, di dalam kitab Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Ya. Minha arba'atun hurum, di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, bulan Muharram sebagaimana kata Rasulullah SAW termasuk dalam 4 bulan tersebut. Ya, kata Rasulullah SAW, as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang haram. Minha arba'atun hurum. Apa saja? Kata Rasulullah SAW, salatu mutawaliyat, 3 bulan itu 3 dari 4 bulan itu berurutan mutawaliyat, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi 3 yang berurutan dan 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, kita berada di bulan haram ikhwas sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ya di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan itu. Bukan berarti maksudnya larangan menzalimi diri ini hanya terdapat pada 4 bulan haram saja, itu tidak. Tapi larangan untuk menzalimi diri sendiri itu berlaku di semua bulan. Tapi kenapa kemudian disebutkan hal seperti itu, larangan itu untuk khusus 4 bulan tersebut? Itu artinya menunjukkan bahwasanya kemaksiatan atau bentuk penzaliman diri atau kemaksiatan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya ketika dilakukan di bulan haram. Maka kita perlu berhati-hati. Ya. Bukan hanya bulan haram ikhwas sekalian. Kita juga perlu memperhatikan bahwasanya di sana juga ada yang namanya tempat atau tanah haram. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Madinah dan Mekah, ya, Masjid Nabi SAW dan juga Masjidil Haram, itu adalah tempat haram, ya, yang juga seperti bulan haram. Nah, ketika misalnya ada seseorang, ikhwas sekalian, ada seseorang yang berada di Mekah, di tanah haram, kemudian dia juga bertepatan pada bulan haram. Jadi dia mengumpulkan 2 haram, haramnya tempat dan haramnya waktu. Dia berada di tanah haram di Mekah, Masjidil Haram, dan dia juga berada di bulan haram. Maka ketika dia mengumpulkan 2 haram yang seperti ini dan dia menzalimi dirinya atau dia melakukan kemaksiatan, maka ini dosanya jauh lebih besar daripada orang yang cuma berada pada 1 haram, entah itu tempat atau waktunya saja. Maka dari itu ikhwas sekalian, kita ingatkan agar supaya berhati-hati sekali dalam bulan-bulan seperti ini. Ya, kalaupun kita mungkin terjatuh dalam kemaksiatan, maka jangan lupa untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutkan perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik, kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkan perbuatan baik itu kepada perbuatan kejelekan dan dia akan menghapuskannya. Dan mudah-mudahan ya,
sebagaimana dosa itu dilipat gandakan oleh Allah, mudah-mudahan juga amalan-amalan soleh, istighfar kita itu juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai lupa ya, satu ibadah yang sangat luar biasa di dalam bulan Muharram ini adalah puasa Asyura ya, puasa Asyura. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW begitu merutinkan yang namanya puasa ya, begitu merutinkan puasa kecuali pada 2 puasa saja ya. Jadi Rasulullah SAW sangat merutinkan 2 jenis puasa, apa itu? Syahrul Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, dan juga puasa Asyura. Dan kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan sendiri, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan suci Muharram, yaitu tanggal 10. Maka jangan sampai kita ketinggalan ikhwas sekalian. Tanggal 10 itu hari Kamis, lusa ya. Dan kita tahu apa keutamaan dari puasa Muharram tersebut. Kata Rasulullah SAW, saumu Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Asyura tersebut menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, maka bagi kita ikhwas sekalian yang tentunya harus selalu sadar bahwa kita adalah orang yang begitu banyak dosa, banyak kekurangan, banyak alfanya, banyak kelalaiannya. Maka ketika kita mendengar ada ibadah yang akan segera datang, akan kita masuki, yang kemudian ibadah tersebut punya keutamaan pengampunan dosa, maka harusnya kita bersemangat dan kita berbahagia. Alhamdulillah ada lagi kesempatan untuk menggugurkan dan menghanguskan dosa-dosa kita. Orang-orang yang tidak sadar dengan dosanya, orang-orang yang tidak peka dengan dosanya, yang menganggap dosanya itu hanya seperti lalat yang singgah di hidungnya kemudian dia tepis seperti itu saja, maka ketika mendengar ada ibadah seperti ini, ibadah yang mempunyai keutamaan pengampunan dosa, maka dia akan biasa-biasa saja, atau bahkan dia mungkin merasa berat. Aduh, ada lagi puasa. Apalagi kemudian dia cuma mengatakan sunnah ji, itu cuma sunnah. Memang kalau kita tinjau hukum syar'i dari puasa Asyura, dia bukan wajib, tapi dia sunnah ya. Tapi sebagai seorang mukmin ya, ikhwas sekalian dan akhwat, tidak pantas rasanya kalau ada seorang mukmin yang menyadari dosa-dosanya begitu banyak itu kemudian melewatkan puasa Asyura. Kemudian ikhwas sekalian, jangan melupakan sunnah dari puasa Asyura adalah dengan menambahkan 1 hari puasa sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 yang kita kenal dengan hari Tasu'a atau Saumu Tasu'a, hari puasa di hari ke-9. Karena kata Rasulullah SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi. Kalau saya bisa mendapati tahun depan, maka saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Walaupun Rasulullah SAW tidak sampai di tahun sebelumnya, Rasulullah wafat pada tahun tersebut, tidak sampai kepada bulan Muharram, tapi dari kata-kata beliau ketika mengatakan la asumanna tasi, saya betul-betul akan berpuasa hari 9, itu sudah menunjukkan bahwasanya puasa ke-9 itu adalah sunnah juga yang tidak boleh kita lewatkan. Oleh karena itu, puasa 9 dan 10 Muharram ini ikhwas sekalian, besok dan lusa jangan sampai kita ketinggalan ya. Sangat-sangat rugi kita jemaah sekalian. Hanya 1 kali dalam setahun harusnya kita bersemangat dan juga kita panggil, kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk melaksanakan puasa Asyura dan puasa Tasu'a ya. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kita adalah kita sampai di amul huzn ya. Tahun kesedihan ya, kita sudah sebutkan salah satu sebab kenapa tahun ini disebut dengan tahun kesedihan, yaitu karena meninggalnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW yang selama hidupnya begitu loyal kepada Nabi SAW, melindungi beliau, mendukung dakwah beliau. Walaupun pada akhirnya kita sudah sebutkan ya, sangat disayangkan hanya karena gengsi, ternyata Abu Thalib kemudian pada akhir hidupnya atau sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid ya. Yang tentu saja itu artinya bahwasanya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan syirik
Dan tentu saja syirik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati dalam keadaan syirik, maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan dosa, tidak mengampuni dosa ketika dia disyirikkan, dia disekutukan. Ya, tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Ya, jadi Abu Thalib adalah orang musyrik, dan tentu sebagaimana akidah yang kita pahami, orang musyrik itu kekal di neraka. Namun ada kekhususan untuk Abu Thalib, sebagaimana kita sebutkan, Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada beliau, memberikan syafaat khusus untuk Abu Thalib, yaitu beliau atau Abu Thalib ini diangkat dari bawah neraka, kemudian ditempatkan di permukaan neraka, idhahim minan nar, yang kemudian azab yang ada di situ adalah bara api diletakkan di kaki, lalu kemudian otaknya yang mendidih. Itu adalah azab yang paling ringan di neraka. Kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku, ya, kalau bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib pasti sudah berada di dasar neraka. Itu yang pertama. Dan kita sudah sebutkan kesedihan Nabi SAW bukan hanya karena sekedar Abu Thalib meninggal, tapi karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik. Ya. Dan ini sudah kita sebutkan pelajaran yang sangat-sangat penting, ikhwas sekalian, bahwasanya hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah membiarkan sesat siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, selain kita tentu saja selain kita melakukan usaha yang maksimal dalam berdakwah, ya, jangan lupa juga kemudian kita melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang kemudian maha membolak-balikkan hati itu mau memberi hidayah kepada orang yang kita dakwahi, dan yang paling penting adalah kita doakan hidayah tersebut untuk keluarga-keluarga kita. Kemudian, ya, sebab yang kedua kenapa tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan, ikhwas sekalian, karena di situ juga, ya, salah seorang penyokong dakwah, salah seorang pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu istri beliau, istri pertama beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, jarak meninggalnya Khadijah ini dengan meninggalnya Abu Thalib ini hanya berselang 2 bulan saja. Ya, hanya berselang 2 bulan. Jadi setelah Abu Thalib meninggal, 2 bulan setelahnya, ya, 2 bulan setelahnya atau 3 bulan setelahnya meninggal pula Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Maka wafatnya itu bertepatan dengan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Kalau Abu Thalib kemarin kita sebutkan beliau atau dia wafat pada di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Jadi ada Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Jadi berjarak 2 bulan. 2 bulan dari meninggalnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi hanya 2 bulan, 2 orang yang sangat luar biasa perannya dalam mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah SAW tidak sedih, ya? Bagaimana Rasulullah SAW tidak sedih ketika ditinggal oleh keluarga yang beliau sangat cintai. Dan di sini kita kemudian ikhwas sekalian mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad adalah seorang manusia biasa. Beliau bersedih ketika beliau ditinggalkan oleh keluarganya, ketika keluarganya ada yang meninggal. Begitu juga ketika anak-anak beliau meninggal, beliau pun menangis, ya, sampai ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah engkau juga menangis wahai Rasulullah SAW? Tentu saja, karena Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan ketika anaknya Ibrahim meninggal, innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdillah.
Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air mata ini menangis, hati ini bersedih, dan sesungguhnya kami sangat bersedih atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim, ya anak beliau, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari Rasulullah SAW. Beliau bersedih, ya. Nah, di keadaan yang lain beliau marah, beliau kecewa, ya. Beliau tidak senang. Beliau menampakkan ketidaksenangannya kadang dengan raut wajahnya, bukan dengan kata-katanya dan sebagainya. Ya, inilah yang membuat kita harus yakin bahwa Rasulullah SAW adalah manusia, tapi juga beliau adalah nabi, ya, sehingga hak beliau adalah kita tidak boleh meremehkan beliau hanya karena mengatakan dia adalah manusia biasa, sehingga kemudian mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya perkataan Nabi SAW itu hanyalah sebuah perkataan saja, dia adalah manusia yang bisa salah, ya. Bahkan di antara orang-orang tokoh liberal, ya, pada zaman dulu seperti misalnya Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwasanya tafsir Nabi SAW lewat hadis-hadisnya itu adalah ijtihadnya Nabi, sehingga boleh ditolak, ya. Ya, dia menganggap bahwasanya ijtihad Nabi atau pendapat Nabi atau tafsir Nabi SAW itu bisa ditolak sebagaimana ijtihad ulama-ulama yang datang setelahnya. Tentu ini adalah pemikiran yang sangat salah, ikhwas sekalian, ya. Nabi SAW memang adalah manusia, ya, tapi kemudian manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menjelaskan, atau akidah kita sudah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu maksum, tidak mungkin melakukan kesalahan dalam yang namanya penyampaian wahyu. Nabi SAW tidak akan mungkin salah dalam menyampaikan wahyu, tidak akan mungkin mengurangi atau menutup-nutupi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala atau risalah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada beliau untuk disampaikan kepada manusia. Nah, jadi Khadijah, ikhwas sekalian, kita sudah tahu bagaimana track recordnya, ya, bagaimana seorang Khadijah ini, ya, bagaimana beliau ini punya peran yang sangat luar biasa dalam dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, ya, pada awal-awal. Dan kita bisa katakan, ikhwas sekalian, bahwasanya Khadijah adalah wanita pertama yang beriman, ya, wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga sangat pentingnya, ikhwas sekalian, dalam dakwah ketika seorang istri itu mendukung dakwah suaminya. Maka kita bisa lihat contoh, ya, bagaimana dakwah Nabi SAW dengan dukungan Khadijah radhiyallahu anha, ya. Jadi dukungan Khadijah ini, kalau Abu Thalib itu dukungannya adalah beliau atau Abu Thalib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau melindungi, mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah, ya, beliau mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dengan hartanya. Ya, kita tahu siapa Khadijah ini adalah orang yang kaya, ya. Orang yang sangat kaya, saudagar, pedagang. Maka beliau pun kemudian menggunakan hartanya itu untuk dakwah. Ya, Khadijah sama sekali, ikhwas sekalian, tidak tampil kemudian di permukaan sebagaimana Rasulullah berdakwah. Maka di sini kita juga bisa ambil pelajaran bahwasanya kalau Anda tidak mampu berdakwah dengan tampil di permukaan, mungkin tidak bisa tampil di depan kamera seperti ini, di atas mimbar, di podium dan seterusnya, maka gunakan wasilah lain dalam berdakwah. Khadijah menggunakan hartanya. Apa yang Anda punya? Apa yang Anda punya untuk kemudian bisa memberikan peran kepada dakwah, bisa memberikan dukungan kepada dakwah. Khadijah memberikan hartanya karena beliau memang orang yang kaya. Maka silakan perhatikan masing-masing di antara Anda ya, masing-masing di antara Anda, di antara kita, apa yang bisa kita kemudian berikan untuk dakwah ini, ya. Khadijah memberikan hartanya dan begitu luar biasa, apalagi ketika, ya, kita sudah sebutkan, apalagi ketika terjadi pemboikotan, ya, Khadijah yang begitu luar biasa mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, membiayai, bagaimana memberi makan, ya, kemudian memberikan akomodasi bagi Bani Hashim yang diboikot pada waktu itu oleh orang Quraisy. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, beliau mengatakan tentang Khadijah, amanat bi hina kafara bin nas, bahwa Khadijah radhiyallahu anha, dia beriman kepadaku ketika orang-orang itu kafir kepadaku. Wasaddaqatni hina kadzdzabani nas, dia membenarkanku ketika manusia itu mendustakanku. Wa asyrakatni fi maliha hina haramanin nas,
beliau Khadijah itu kemudian asyrakatni fi maliha, membantuku dengan hartanya. Ya. Hina haramaninas, ketika orang-orang itu menghalangiku dari hartanya. Wa razaqanillahu waladaha, dan Allah Subhanahu wa taala memberiku rezeki anak, ya, dari Khadijah. Jadi Khadijah ini, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan anak, ya, melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harama li ghairiha, dan kata Rasulullah SAW, sementara jadi Allah Subhanahu wa taala memberiku rezeki anak lewat Khadijah, sementara tidak memberiku rezeki anak dari istri-istri yang lain. Nah, ini keutamaan Khadijah yang Rasulullah SAW sebutkan. Maka disinilah bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian disebutkan di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan, ata Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan dia berkata, malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat. Ya, wahai Rasulullah, itu Khadijah akan datang, ya, sedang datang. Qad atat ma'aha ina'un fihi idam wa ta'am aw syarab. Dia sedang membawa suatu bejana, suatu piring yang terdapat makanan, lauk, dan juga minuman. Fa idza hiya atatka, kalau dia sudah datang ke sini, kata Jibril, faqra alaihassalam min rabbiha. Kata Jibril alaihissalam, ya, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasbin la sakhab fihi wala nasab. Ya. Dan sampaikan kabar gembira baginya, bahwasanya baginya, ya, bagi Khadijah rumah di surga yang terbuat dari qasab, ya, yang terbuat dari mutiara-mutiara, la sakhab fihi wala nasab, yang tidak ada keributan, tidak ada suara-suara berisik, suara hingar-bingar yang mengganggu, dan juga tidak ada kelelahan di situ. Nah, bayangkan ikhwah sekalian, ya, kalau ada yang datang bawa kabar kepada kita, Allah Subhanahu wa taala beri salam kepadamu. Ya. Khadijah radhiyallahu anha mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Kira-kira keutamaan seperti apa yang dimiliki oleh Khadijah sampai kemudian Allah memberikan salam kepadanya, ya, akibat dukungan dakwah beliau, ya, dukungan dakwah kepada Rasulullah SAW, kesetiaan beliau, ya, dalam mendukung suaminya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Maka ini untuk para akhwat, ya, ketika Anda menjadi istri-istri, ketika Anda sudah menikah, ya, punya suami yang menjadi pejuang dakwah, maka dukung dia dengan sepenuh hati, ya, dukung dia dengan sepenuh hati, dukung dia dengan segala apa yang Anda bisa. Jangan terlalu menuntut dunia, jangan terlalu menuntut ini dan itu, ya. Hentikan. Sekarang waktunya kita menghentikan ini, ikhwah sekalian, ya, akhwat, menghentikan membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang Anda saksikan di medsos. Begitu banyak, ya, begitu banyak mungkin, ya, orang-orang yang di medsos itu menampilkan kekayaan, menampilkan gaya hidup, liburannya, dan seterusnya, ya. Sampai kemudian kadang penampakan-penampakan atau pemandangan seperti ini membuyarkan kita, ya, membuyarkan orientasi hidup kita, dan seakan-akan kita juga mau seperti itu, ya. Terlihat bahwasanya, oh masya Allah, ini keluarga yang sangat ideal, suaminya baik, kaya, tampan, dan sebagainya seperti itu, ya. Nah, hentikan melihat-lihat seperti itu kalau nantinya akan hasilnya hanyalah Anda membanding-bandingkan diri Anda, suami Anda dengan suaminya orang. Ya. Maka apapun keadaan Anda, ya, mungkin Anda kaya atau mungkin miskin nanti kehidupan Anda dengan suami, maka tetap dukung suami Anda, dukung dia, ya, apalagi kalau dia adalah seorang dai, dukung kegiatan dakwah, ya, dengan segenap kekuatan yang Anda miliki, ya, akhwat sekalian. Khadijah radhiyallahu anha, ya, kalau kita lihat sebagaimana kita sebutkan tadi, dia tidak seperti sahabat yang laki-laki, ya, tidak berdakwah, tidak ikut medan perang, tidak ikut berjihad, dan seterusnya.
sudah kita katakan yang beliau lakukan adalah mendukung Rasulullah SAW dengan penuh loyalitas, ya, dengan hartanya, dengan apa yang dia bisa, ya, menghabiskan hartanya untuk dakwah. Sehingga lihat keutamaan apa yang beliau dapatkan. Dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril, dan juga apa? Diberikan kabar gembira berupa surga dan juga rumah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada di dalamnya keributan dan juga tidak ada rasa lelah. Jadi keutamaan yang luar biasa sebagai pendukung dakwah, ya, mendukung suami berdakwah. Ya, Anda mau mendapatkan keutamaan seperti ini, maka ikuti Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadilah pendukung dakwah. Ya, jadilah pelayan untuk suami Anda. Ya, dan yang belum menikah silakan, ya, cari suami yang juga pendakwah. Ya, pendakwah sekaligus pengusaha ya tidak apa-apa. Yang penting ada dakwahnya. Ya. Baik. Baik. Nah, ini yang luar biasa dari keutamaan dari Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang kadang masih saja membuat Aisyah cemburu, ya, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Khadijah. Baik. Nah, setelah Khadijah meninggal, di sini disebutkan zawaj bi Saudah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW setelah Khadijah meninggal, beliau menikah lagi dengan Saudah radhiyallahu anha. Beliau menikah lagi dengan dengan Saudah, ya, dengan Saudah radhiyallahu anha. Nah, di sini juga kita boleh mengatakan bahwasanya laki-laki yang menikah lagi setelah istrinya meninggal bukan berarti dia melupakan istrinya, bukan berarti dia tidak mencintai istrinya. Ya, ini bukan masalah itu. Yang namanya menikah adalah sesuatu yang memang dianjurkan, dia adalah ibadah dan sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kapan beliau menikahi Saudah ini? Disebutkan di sini fi Syawal min hadhihi sanah, yakni di bulan Syawal di tahun yang sama, tahun ke-10 setelah kenabian. Ya, Rasulullah SAW menikahi Saudah binti Zam'ah, dan Saudah binti Zam'ah ini termasuk orang-orang yang Islam sejak awal. Ya. Dan Saudah ini sempat ikut hijrah ke Habasyah, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Ya. Sebelumnya Saudah ini janda, ya, ketika dinikahi Rasulullah SAW. Suami pertamanya atau suami sebelumnya adalah As-Sakran ibn Amr, ya. Dan suaminya tersebut juga telah masuk Islam dan berhijrah bersama Saudah ke Habasyah. Tapi kemudian suaminya tersebut meninggal di Habasyah, ya, atau setelah pulang dari Mekah. Maka setelah itu akhirnya Rasulullah SAW melamar beliau dan menikahi Saudah binti Zam'ah ini. Dialah wanita pertama yang Rasulullah SAW nikahi setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Nah, jadi di sini para ikhwah sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, ya, di sini Rasulullah SAW menikahinya bulan Syawal. Tadi Khadijah meninggal bulan apa? Bulan Ramadan, ya. Artinya cuma selang sebulan saja. Jadi meninggal istrinya yang pertama Khadijah di bulan Ramadan. Bulan Syawal Rasulullah SAW sudah menikah lagi. Ya, sudah menikah lagi. Ya, mungkin kalau kita di sini mungkin sudah dibilang wah kurang ajar itu. Ya. Cepatnya menikah lagi. Ya, bahkan mungkin di antara masyarakat saat ini ada yang menganggap bahwasanya kalau ada laki-laki yang meninggal istrinya, kemudian menikahnya cepat sekali, maka dianggap tidak menghormati keluarga istrinya. Ya, keluarga istrinya masih sedih, kemudian dia sudah enak-enak nikah lagi sama yang lain. Ya. Tentu ini anggapan yang salah, ikhwas sekalian. Akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu tidak ada larangan sama sekali.
Ya, kalau istrinya meninggal bahkan lewat 1 hari atau 1 hari setelahnya dia sudah bisa menikah. Tidak ada larangan dari syariat, tidak ada dalil yang melarang laki-laki menikah. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ada namanya masa iddah. Ya, masa iddah yang harus ditunggu dulu. Ya, harus ditunggu dulu. Habis itu baru kemudian wanita tersebut bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Adapun laki-laki tidak seperti itu. Kecuali ya. Itu maksud saya. Jadi laki-laki tidak punya larangan atau tidak punya batasan. Ketika istrinya sudah meninggal, dia sudah bisa menikah lagi. Ya, dia sudah bisa menikah lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW hanya selang sebulan saja. Karena yang namanya menikah, ikhwas sekalian ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ketika menyemangati atau memotivasi para pemuda untuk menikah, beliau mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, bahwasanya yang namanya menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, ya. Bahwa menikah itu, ya kata Rasulullah SAW, ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, ya. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mempunyai kemampuan finansial, ba'ah itu kemampuan finansial dalam hadis ini, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena itu akan lebih menjaga pandangan kalian dan juga lebih menjaga kemaluan kalian. Ya, jadi kalau laki-laki sudah kehilangan istrinya, ya, dia sudah menjadi objek fitnah atau syahwat yang ada di hadapannya. Ya, jadi laki-laki apalagi dia tinggal di tempat atau di kota, di negara yang kemudian begitu banyak fitnah tersebar, wanita-wanita tidak berhijab dan seterusnya, jadi kemudian syahwatnya mungkin saja dia tidak bisa bendung, maka dia bisa saja langsung menikah, tidak ada masalah dengan itu. Ya, kita saja yang hanya perlu kemudian perlu istilahnya perlu legowo, ya, tidak perlu terlalu mempermasalahkan kenapa cepat sekali menikah padahal istrinya baru meninggal kemarin, ini dan seterusnya, ya. Baik, jadi menikah itu kemudian punya hikmah lain, yaitu untuk menjaga menjaga laki-laki dari fitnah atau syahwat wanita. Maka ketika fitnah itu sudah begitu besar, syahwat itu sudah begitu mengancam, maka tentu saja sang laki-laki ini ketika memang dia sudah punya kemampuan finansial, ya, maka tidak apa-apa, tidak ada masalah dia menikah lagi, ya, setelah istrinya meninggal. Ya. Baik, kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT. Jam berapa tadi kita mulai? Jam 16 16. Sekarang jam berapa? Sekarang 3 menit lagi. 16.50. 3 menit 3 menit lagi. lagi. Baik. Nah, setelah itu setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal, disebutkan di sini bahwasanya terutama ya setelah Abu Thalib meninggal, siksaan-siksaan dan gangguan, ancaman yang diterima Rasulullah SAW beserta kaum muslimin pada waktu itu semakin besar, semakin luar biasa, ya, semakin menjadi-jadi. Ya, ini dampak dari meninggalnya Abu Thalib. Nah, ini tentu saja membuat Rasulullah SAW semakin sedih melihat umatnya, ya, semakin menderita, semakin mendapatkan siksaan dan ancaman, karena keimanan mereka. Ya, olehnya itu tahun ini disebut dengan tahun kesedihan. Nah, kemudian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bab setelahnya atau bahasan setelahnya, yaitu awamilus sabar was tsabat, faktor-faktor yang membuat kaum muslimin itu bisa teguh dan sabar menghadapi siksaan, menghadapi gangguan dari orang-orang musyrik pada saat itu. Ya, tidak bisa disangkal ikhwas sekalian, ya. Kita sudah pernah sebutkan beberapa siksaan-siksaan yang diterima oleh kaum muslimin. Ya, begitu juga Rasulullah SAW. Ya.
apa saja siksaan yang mereka dapatkan begitu luar biasa ya. Ada yang sampai mati, dibunuh, ya, ditempelkan besi panas. Kita sebutkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya, beliau sampai diseret keliling kota ya, dengan di bawah terik matahari, ditidurkan di padang pasir yang panas, diletakkan batu yang berat di atas tubuhnya, di atas dadanya ya, agar mereka kemudian dia agar kemudian supaya dia bisa murtad dan keluar dari agama Islam, tapi ternyata dia tetap tegar. Begitu juga yang lainnya ya, begitu juga yang lainnya, Yasir ya, Ammar bin Yasir dan juga istrinya Sumayyah ya, yang menjadi korban dari kebengisan orang-orang Quraisy pada waktu itu, sampai Ammar bin Yasir dan kemudian juga Sumayyah ini menjadi orang yang pertama yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, sabarlah wahai keluarga Yasir karena sesungguhnya tempat pertemuan kalian adalah, atau yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Ya. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, ikhwas sekalian, umat-umat sebelumnya ya, umat-umat sebelumnya itu juga menerima yang namanya siksaan-siksaan ya. Pengikut-pengikut Nabi rata-rata orang lemah, maka mereka senantiasa mendapatkan gangguan dan siksaan dari kaum mereka ya. Kita lihat bagaimana Bani Israel, kita lihat kemudian bagaimana Ashabul Ukhdud ya, Ashabul Ukhdud ya, kisahnya itu ya, mereka memaksa kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melompat ke dalam parit yang sudah mereka gali, di dalamnya ada api ya. Yang beriman lompat, yang mau murtad selamat ya. Dan tentu saja orang-orang yang beriman tersebut ya, tidak gentar, ternyata tetap kemudian lompat ke dalam untuk demi mempertahankan keimanannya. Begitu juga kita lihat bagaimana penyihir-penyihir ya, yang sempat menjadi bawahan Fir'aun ya, ketika menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Melihat mukjizat Nabi Musa, penyihir-penyihir tersebut seketika itu langsung sujud ya, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Fir'aun? Amantum qabla an adzana lakum ya, kalian beriman sebelum saya kasih izin, kata Fir'aun. Maka kemudian dengan tegarnya ya, dengan keteguhan yang luar biasa, penyihir itu tetap kemudian menyatakan diri ke dalam keimanan walaupun diancam oleh Fir'aun akan disalib, dipotong tangannya, dipotong kakinya dan seterusnya ya. Mereka tetap tegar. Sebagaimana juga yang pernah dikisahkan Rasulullah SAW kepada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, bahwa di antara umat-umat sebelum mereka ada orang yang dibelah ya, dengan gergaji besi dari atas kepalanya sampai kemudian ke bawah, sampai terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai tulang dan dagingnya terpisah, tapi semua itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Mereka tetap teguh, tetap sabar ya, memegang agama mereka ya. Apa yang kira-kira membuat orang-orang ini bisa bersabar? Apa yang kira-kira bisa membuat ya, khususnya kaum muslimin pada masa itu ya, di tengah-tengah siksaan kaum Quraisy itu bisa bersabar bersama Rasulullah SAW ya. Walaupun kita tahu ikhwas sekalian, seseorang orang mukmin yang kemudian mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman seperti itu, boleh-boleh saja ya kemudian bertaqiyah ya. Apa itu taqiyah? Nah, di sini kita perlu bedakan taqiyahnya orang sunnah atau orang sunni dengan taqiyahnya orang Syiah ya. Taqiyahnya orang mukmin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ali Imran. Sebentar. Apa ayatnya? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an yattaqu minhum tuqah ya. Illa an yattaqu minhum tuqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas orang mukmin itu menjadikan aulia, menjadikan teman dekat ya, aulia, pemimpin-pemimpin ya. Mereka itu orang kafir ya, orang-orang musyrik ya. Kecuali apa? Barang siapa yang melakukan itu maka tidak ada bagian mereka bagi Allah di sisi Allah. Tapi ya, kecuali apa kata Allah Subhanahu illa an yattaqu minhum tuqah, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau apa? Kalau karena ada ancaman ya, karena ada ancaman maka pura-pura menampakkan zahirnya ya, menampakkan zahirnya kita kemudian tidak apa-apa mendekat dengan mereka, menjadikan mereka aulia
Itu namanya taqiyah, menyembunyikan yang dalam dan menampakkan yang berbeda. Bukan munafik ya, bukan munafik. Kalau munafik itu menyembunyikan kekafiran ya, dan menampakkan keimanan. Kalau taqiyah seperti ini menyembunyikan keimanan dan menampakkan dukungan kepada kekafiran. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, ikhwas sekalian, ketika ayah ibunya Sumayyah dan Yasir ini sudah meninggal, beliau dipaksa untuk mengatakan hal-hal yang buruk ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saking kerasnya siksaannya beliau tidak tahan dan akhirnya menuruti apa yang dimau oleh orang Quraisy, ya, musyrik Quraisy pada waktu. Dia menyebutkan atau mengatakan bahwasanya atau mengatakan hal yang buruk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengatakan hal yang buruk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini tidak ada masalah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi tidak ada masalah orang yang terpaksa ya, tapi hatinya tetap tenang dalam keimanannya. Nah, ini taqiyah ya, ini taqiyah. Jadi yang pertama, taqiyahnya sunni itu adalah dilakukan ketika dalam keadaan terpaksa. Dilakukan dalam keadaan keadaan darurat ya. Ketika sudah kemudian seperti dalam keadaannya Ammar bin Yasir tadi itu ya, dia sudah diancam dibunuh ya, kalau tidak murtad ya akan dibunuh. Maka seorang muslim boleh-boleh saja kemudian mengucapkan oke, saya murtad ya. Tapi tetap menjaga keimanan dalam hatinya, hanya sekedar untuk keselamatan, itu tidak ada masalah ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Rasulullah SAW juga dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati salah satunya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-istikrah ya. Atau orang yang dipaksa, orang yang dipaksa. Ya, maka di sini taqiyahnya orang sunni adalah ketika dia terdesak dalam keadaan darurat, dan juga taqiyahnya itu dilakukan kepada orang kafir, dilakukan kepada orang kafir. Ya. Nah, tapi kalau ada orang Islam yang tidak bertaqiyah misalnya, dia lebih memilih dibunuh, mending saya dibunuh. Ya. Itu juga tidak ada masalah. Sebagaimana dicontohkan oleh umat-umat terdahulu, ya, mereka lebih pilih dibunuh daripada kemudian ya, mendukung atau menunjukkan dukungannya kepada orang kafir. Ya, maka orang-orang seperti ini, insya Allah dia dinyatakan syahid. Ya, tapi kalau dia mau bertaqiyah juga boleh, ya, juga boleh. Nah, bedanya taqiyahnya Syiah itu adalah itu bagian besar dari agama mereka. Ya, dikatakan salah satu tokoh Syiah mengatakan bahwasanya taqiyah itu adalah 90% dari agama. Taqiyah adalah 90% dari agama. Jadi taqiyahnya orang Syiah adalah dia agamanya, dia adalah ajaran utama. Dan dia dilakukan dalam keadaan apa saja. Beda tadi Sunni. Taqiyahnya Sunni hanya dilakukan pada waktu terdesak saja. Adapun Syiah taqiyahnya dia ya dalam keadaan susah, dalam keadaan sejahtera, ia selalu dilakukan. Karena dia adalah bagian dari agamanya, 90% dari bagian agamanya. Baik. Kemudian yang kedua, taqiyahnya Syiah kebanyakan bukan kepada orang kafir, tapi kepada siapa? Kepada Sunni. Ya. Target taqiyah mereka adalah orang Sunni. Ya, orang Sunni. Nah, ini beda taqiyahnya orang Syiah dengan taqiyahnya orang Sunni. Baik. Jadi intinya apa yang kemudian membuat kaum muslimin pada waktu itu bisa bersabar, ya, bisa teguh tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun kemudian menemui berbagai macam siksaan dan kemudian bahkan ada yang sampai mati. Jam berapa Mas sekarang? Sudah jam 5. Baik. Insyaallah faktor-faktor sabar dan keteguhan ini kita bahas di kesempatan yang lain. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom chat komentar ya. Baik. Kita tutup. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.